Vinland Saga Season 2 itu farming simulator. Aku nggak tahu dengan kalian, tapi kayaknya ada yang salah dengan kepala kalian kalau kalian berpikir kayak gitu. Di season 1, Vinland Saga bercerita tentang seorang anak yang bernama Thorfinn, yang sejak kecil dia itu terobsesi dengan perang dan ingin menjadi kuat. Obsesi itu makin menjadi ketika dia melihat ayahnya dibunuh di depan matanya. Dan kita melihat bagaimana perkembangannya Thorfinn sebagai prajurit dan perkembangannya dalam membalaskan dendamnya. Dan itu semua terjadi di season 1. Di season 2-nya semuanya itu berubah. Dari fase cerita sampai karakternya. Perubahan drastis ini bisa kau lihat dari anime dan perjalanan Thorfinn di season 1. Sampai akhirnya dia berada di season 2 yang sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Thorfinn berubah menjadi seperti itu? Apa yang membuat Thorfinn dari pemuda yang penuh emosi menjadi seperti orang mati yang tidak punya tujuan hidup? Kita sudah sama-sama tahu kalau di season 1 dendamnya Thorfinn itu sudah selesai dan dia berakhir tanpa tujuan dan menjadi budak di negara lain. Sekarang, apa yang bagus dan lebih dalam dari Vinland Saga season 2 ini? Pertama, Thorfinn dan nihilisme. Di season 2 kita diperlihatkan bagaimana Thorfinn menjadi putus asa dan pasrah dengan kehidupannya. Dengan kata lain, dia mulai menganut yang namanya paham nihilisme. Secara gampang, nihilisme itu adalah paham yang dimana orang itu pasrah dengan semua keadaan dan dia nggak mau berjuang untuk mengubah keadaan itu. Thorfinn nggak bisa memaknai hidupnya dan mempertanyakan kenapa dia hidup dan mempertanyakan apakah pernah ada sesuatu yang baik yang pernah diberikan oleh kehidupan. Ketika tujuan Thorfinn untuk balas dendam sudah selesai, terus apa? Kenapa dia harus hidup? Belum lagi sekarang dia dihantui oleh mimpi buruk setelah perang. Dia selalu teringat kalau dia sudah membunuh banyak orang. Thorfinn yang sudah merasakan banyak dari kejahatan perang sejak umur 5 tahun benar-benar merasa tak berdaya dengan mimpinya. Di season 1 di awal episode kita selalu ditekankan dan diingatkan oleh ayah Thorfinn yang gak ingin membunuh orang dan gak mau kembali ke medan perang untuk membunuh. Adegan itu diambil dari season 1 dan digambarkan sebagai mimpi untuk Thorfinn. Tujuan adegan itu dipakai adalah untuk menegaskan bagaimana kondisi perubahan mental Thorfinn. Dan sekarang Thorfinn sadar alasan kenapa ayahnya gak mau berperang dan gak mau membunuh. Di sini kita diingatkan dengan siklus dendam dan siklus perang. Ketika perang, pembunuhan sudah pasti nggak bisa dihindari dan dendam akan selalu tumbuh dari pihak yang kalah. Dari season 1, ayah Thorfinn sudah berusaha untuk memutus rantai perang dan dendam ini dengan cara menasehati Thorfinn. Tak ada orang yang punya musuh, tidak boleh ada satupun orang yang terluka. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya Thorfinn tidak lagi melihat perang sebagai solusi dari masalahnya. Dan akhirnya Thorfinn membuang belati yang diberikan ayahnya dan melanjutkan hidupnya. Yang ada di anime ini bukan cuma tentang berkebun, bukan Farmland Saga, tapi tentang pertumbuhan karakter Thorfinn yang ingin lepas dari masa lalunya. Yang kedua, Thorfinn dan perang. Hal ini dipertegas dengan adanya karakter yang bernama Olmar. Ketika aku melihat Olmar, aku selalu diingatkan sekali lagi oleh sosok Thorfinn kecil yang selalu ingin berperang. Meskipun dia nggak pernah tahu bagaimana medan perang yang sesungguhnya. Dia hanya mau berperang karena perang itu kelihatan keren dan kelihatan laki-laki yang kuat yang bisa terlibat oleh perang. Tapi yang dia tidak tahu adalah dalam perang itu dia bisa dibunuh kapanpun oleh siapapun. Dan itu ditunjukkan di episode 4 season 2. Di sana Olmar diperlihatkan bagaimana Thorfinn disayat dengan pedang. Dan kita diperlihatkan bagaimana Olmar merasa ketakutan dengan luka yang didapat oleh Thorfinn. Dan itu adalah bagian kecil dari gambaran seberapa kejamnya perang. Dan hanya itulah yang bisa dihasilkan oleh perang. Dan terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya adalah gak ada perang yang menyenangkan. Dalam perang itu kedua belah pihak akan sama-sama mengalami kerugian. Ada rumah yang ditinggalkan, ada keluarga yang kehilangan, ada dendam yang tercipta, dan itu adalah dampak dari perang. Anime ini jelas banget akan sangat membosankan bagi orang-orang, terutama orang yang gak sabaran. Kalau kau sabar dan memperhatikan setiap dialog, mungkin kau akan dihadiahi dengan karakter development dari Thorfinn. Dan mungkin suatu saat kita bisa melihat bagaimana Vinland yang diharapkan oleh Thorfinn. Dunia tanpa perang, tanpa saling menyakiti. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Dan aku admin Yami. Kalau kau mau follow sosial mediaku, kau bisa follow admin_Yami di Instagram. Dan kalau kau mau follow editorku, silahkan di follow. Dan mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih udah nonton. Stay clean and sound. Satu lagi. Jadi kalau kau berpikir ya, kalau kau berpikir dan mau berpikir, nggak ada tuh Farmland Saga. Ini bener-bener isinya karakter development. Kalau kau mungkin orang yang bosenan dan nggak suka mencerna dialog, mungkin kau nggak bakal suka dengan animenya. Karena iya, semua orang punya otak, tapi nggak semua otak bisa dipakai dengan baik untuk mencerna sesuatu, kayak dialog misalnya. Jadi kenapa nggak dicoba untuk pakai otak sekali-sekali untuk
cari dialog dan memahami dialog. Setidaknya dengan begitu ya nggak sia-sia ada otak gitu. Ini anime nggak ngebosenin, kau aja yang kurang pintar.